Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali karena pada pagi hari ini saya Pendeta Dina dari GKI Banyumas boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian GKI Klasis Purwokerto pada hari ini Kamis 11 Juni 2020. Saudaraku, pada renungan pagi hari ini kita akan bersama-sama mempergumulkannya dari bacaan kita Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Keluaran 4 pasal 18 ayat 23. Dan kita akan fokus pada ayat yang ke-20 sebagai nas perenungan kita pada pagi hari ini. Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah dipegangnya di tangannya. Saudaraku, tema kita pada pagi hari ini, berjalanlah dengan kuasanya. Saya akan mengawalinya dengan sebuah kisah tentang seorang anak perempuan, sebut saja namanya Yola. Hari itu Yola penuh semangat karena ia diterima di sebuah sekolah yang cukup terkenal di kotanya. Yola sangat bangga karena hanya sedikit anak perempuan yang diterima di sekolah tersebut. Namun, semangatnya mulai goyah ketika ia menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman di kelasnya yang sebagian adalah laki-laki. Teman-teman Yola ini berusaha menjatuhkan semangatnya dengan mengintimidasi Yola dengan mengatakan bahwa seorang perempuan tidak akan berhasil di sekolah tersebut. 1 semester berlalu dengan tampak tak bersemangat. Akhirnya Yola kembali pulang ke rumah orang tuanya ketika libur Natal. Yola kemudian menceritakan kegundahan hatinya kepada sang ayah. "Ya, bagaimana hatiku bisa kuat dengan semua tekanan yang kuhadapi di sana?" ucap Yola sambil terisak karena sedih. Dengan senyum, ayah Yola ini mengambil sebatang pensil dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangan putrinya. "Nak, dapatkah pensil ini berdiri?" kata sang ayah. "Tidak, ayah," jawab Yola sambil menghapus air matanya. Kemudian ayahnya mengambil pensil di tangannya itu dan memegangnya dengan posisi tegak. Lalu Yola spontan dia merespon, "Ayah memegangnya. Jelas saja pensil itu bisa berdiri. Kan ayah bisa memegangnya." Kemudian sang ayah menjawab Yola, "Nak, kehidupan ini ibarat pensil. Ingatlah saat kau jatuh, Yesus Kristus akan memegangmu sehingga kamu dapat berdiri kembali." Saudaraku, dalam bacaan hari ini, kisah ini tidak lepas dari kisah di mana Musa dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk melepaskan umat Israel dari tangan orang Mesir. Rasa tidak percaya diri juga melanda diri Musa saat itu, ketika dia dipanggil untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Tentu Musa teringat akan pengalamannya sebagai orang yang ditolak oleh teman-teman sebangsa yang dibelanya. Oleh pengalaman pahit itu,
Mungkin Musa menuduh dirinya sebagai orang yang gagal dan penakut. Apalagi saat itu pun Musa bukan siapa-siapa. Pekerjaannya hanyalah gembala domba, yang bahkan domba-domba itu pun bukan miliknya sendiri, melainkan milik mertuanya, Yitro. Saudaraku, Musa berpikir bahwa berkata-kata menentang Firaun yang berkuasa dan dikelilingi oleh tentara yang hebat itu akan membuat dirinya gentar. Namun Tuhan meneguhkan Musa dengan janji akan menyertainya. Pada bacaan kita saat ini diceritakan bahwa Musa kembali ke Mesir menghadapi Firaun dengan tongkat Allah di tangannya. Dengan kata lain, Musa menghadapi masalahnya dengan kuasa, hikmat, dan kasih Tuhan. Itulah sebabnya tangan Tuhan yang kuat meneguhkan Musa untuk berjuang, membuat perkataannya penuh dengan kuasa, dan menuntun setiap langkahnya menjadi penuh dengan mujizat. Saudaraku, kita menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita pada kerapuhan kita sebagai ciptaan, dan dalam kerapuhan itulah kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk memasuki kerapuhan manusiawi kita. Oleh sebab itu, marilah kita berjalan menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita saat ini dengan kuasa Tuhan. Jangan berusaha menghadapi masalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tetaplah berjalan dengan kuasa Tuhan. Sudahkah saudara berjalan dengan tongkat Allah di tangan saudara? Jika belum, minta Tuhan untuk menyertai saudara, dan lihatlah hikmat, kuasa, dan kasih-Nya senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.